Lepaskan itu. Jiang Ye, kamu benar-benar gila. Xiao Ye, jangan lupa, malam ini ada pameran perhiasan besar grup Lu. Shen Jingxi. Kak, yang seharusnya dan tidak seharusnya dilihat kemarin, bukan sudah dilihat semua. Kamu malu apa? Shen Jingxi. Aku sudah bersama kakakmu selama 4 tahun. Yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Kamu tidak merasa aneh? Bukankah ini lebih seru? Lagi pula ini pertama kalinya. Apakah kamu tidak ingin bertanggung jawab padaku? Pertama kali. Asli. Tidak menyangka adikmu seorang playboy. Ternyata menjaga kesuciannya selama ini. Sayangnya belum mahir. Semoga ada kesempatan untuk banyak berlatih. Kamu pikir aku percaya? Bos Yo, sepertinya ada si Ershao dan seorang wanita. Posturnya mirip dengan Nona Jiang. Kak, sepertinya kakakku datang. Tidak mau menyapa. Sekalian bilang padanya. Apa yang kita lakukan di My Batch-nya? Berani. Ya kalau begitu cium aku. Tutup mulutku. Mimpi. Kak, Shen Jingxi, jangan keterlaluan. Kak. Kamu tahu aku ini. Tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Asi. Kenapa pacarku tidak memperkenalkan aku? Jangan takut sayang. Apakah dia? Abang pacarku takut sama orang tua lain kali aku kenalkan. Suamiku. Di luar dingin, cium aku dong. Muah, muah, muah. Baiklah sayang. Aku segera menciummu. Manja mana mungkin dia? Bos Yo, Bos Wang masih menunggu di lobi. Kakak ipar habis manis sepah dibuang. Kau tidak main-main jadi serius. Yah, tidak apa-apa juga. Lagi pula aku lebih muda dari abangku. Lebih aktif dari abangku. Lebih tahu cara menyayangi wanita daripada abangku. Membuatmu lebih nyaman. Shen Ershao. Aku akui semalam kamu cukup baik. Tapi aku Jiang Ye. Sekalipun sangat lapar. Tidak mungkin mencari adik mantan pacar. Setuju kan?
Hey ASI. Dengar-dengar abangmu tahun lalu mengoleksi gelang kaki berlian merah. Benar. Gelang kaki dari 9 berlian merah top. Abangku membelinya dengan harga lebih dari 600 juta. Jual padaku, harganya terserah dia. Ada apa nih, terlihat bahagia? Berseri-seri kamu sudah tidak perjaka lagi ya? Siapa ceweknya yang bisa menghilangkan keperjakaanmu selama 22 tahun? Bos Yo, jam 5 sore grup Lu akan mengadakan pameran perhiasan di ballroom lantai 2 Hotel Shentang Internasional. Mengadakan pameran perhiasan besar. Suruh departemen bisnis yang pergi. Nona Jian juga salah satu model dalam pameran perhiasan besar ini. Asu, jangan lupa datang ke ruang 3013 Klub Malam Shentang Internasional. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Siapkan mobil. Malam ini ke pameran perhiasan yang diadakan grup Lu. Baik, Bos Yo. Suk suka yang mana? Aku sudah memakai berlian merah muda termahal pada Jiang Ye. Kalau kamu suka bisa langsung membelinya. Kalian masih bisa. Mau aku beli boleh saja. Suruh Jiang Ye yang antar. Tidak masalah. Xiaoye, kamu terlalu cantik. Enggak heran orang bilang perhiasan cocok sama orang cantik. Xiaoye, yang 40 karat itu dibeli bos, tapi dia bilang berkali-kali, harus kamu yang antar sendiri. Antar sendiri ini enggak sesuai aturan kan? Iya, aku tahu. Tapi dia orang penting, kita nggak bisa lawan. Gini deh, kalau udah terjual, komisi 500.000 dari perusahaan, semuanya buat kamu. Enggak dipotong sama sekali, oke? Anggap saja ini permintaan dari Kinya. Oke deh, tapi jangan diulang lagi. Xiaoye, ayo. Pembelinya di sana. Xiaoye, antar sendiri ya. Bos Yo, saya akan tunjukkan dari dekat cincin 40 karat yang tadi saya pakai. 1 miliar masih nggak cukup buat model kecil seperti kamu. Sujud dan layani aku. Sungguh keterlaluan. Ada banyak orang wartawan juga ada. Gimana? Enggak mau. Cari uang enggak ada yang malu. Sungguh memalukan. Demi komisi sampai sujud melayani orang. Shao, 20 miliar buat gelang kaki, worth it enggak? Kamu ngerti apa, nyetir aja. Waduh, Asi, cepat sini, ada kejadian. Kakakmu sama mantan kakak iparmu ribut. Berapa lama lagi sampai? Shao, ada kecelakaan di depan. Xiaoye Jiang Ye. Kamu lebih memilih menghina dirimu sendiri daripada menyerah padaku ya.
Bos Yo Permata ini. Anda puas? Lepaskan Yo Jingsu, kamu sakitin aku. Bos Yo, jaga diri, kita sudah putus. Jiang Ye, jangan bikin ribut. Bos Yo bercanda, Anda orang penting. Di atas sana. Aku cuma mainan yang bisa kamu berikan ke orang lain. Apa hakku untuk marah sama kamu? Jiang Ye, jangan bicara seperti itu. Kamu tahu kan, aku nggak suka denger itu. Jiang Ye, ingat ayahmu. Lepasin aku atau aku bakal telepon polisi. Telepon polisi keluarga, Jiang jatuh, kamu masih ngira kamu siapa? Putri keluarga Jiang Ya. Cantik asal kamu nurut. Kami berdua bakal bikin kamu nyaman. Tolong selamatkan aku. Aku bisa bantu atasi apapun. Tapi kamu harus tetap di sampingku. Jadi wanita aku. Jiang Ye. Kalau nggak ada aku, siapa yang bakal isi lubang tanpa dasar ini? Terima kasih atas kebaikan Bos Yo. Ini urusanku sendiri. Iya, cerita kita memang berawal dari transaksi, cuma aku terjebak dalam kelembutan yang dia anyam, tenggelam dalamnya. Jiang Ye, jangan berhayal. Shen Jingxi, Sayang hari ini kamu kesal ya. Kalau ketemu hal kayak gini ingat cari aku. Aku yang bakal dukung kamu. kamu termasuk sama kakakmu. Tentu. Perseteruan antar saudara. Tapi Shen Jingxi, apa ada yang bilang sama kamu? Kamu sama Yo Jingsu mirip, jadi kalian berdua. Aku benci. Aku bakal bikin kamu suka. Asi mana katanya dia juga dateng. Xiao ke lantai 5. Astaga. Aku pengen lihat wanita kayak apa yang bisa ngerusak kesucianmu. Cepetan pergi. Suge, kamu kan bilang mau balik ke kamar. Cuma lantai 23, kita jalan kaki aja sekalian olahraga. Abang pacarku nggak pakai baju.
Minggir dong. Kalian ada di lift. Keren panutan kita. Asi tadi di lantai 5 lihat nggak istriku? Aku inget tadi Linting. Linting udah anterin istriku pulang. Maaf ya bro. Biar nggak perang dunia. Aku harus korbankan kamu dulu Jiang Ye kan model. Bentuk tubuhnya di mata kita. Montok banget seksi abis. Ayo ayo ayo. Bro aku duluan ya. Bro. Shen Jingxi. SST abangku ada di sana. Mau ditangkap sama dia atau ikut aku? Shen Jingxi kayaknya aku udah jelasin. Aku nggak punya hobi pacaran sama adik mantan pacar. Kalau belum bisa jadi pacar, jadi simpanan aja. Tunggu istriku siap. Aku siap kapan aja. Siap kerja resmi. Mantap niatnya. Yang punya niat pasti bisa. Selamat istriku mainin perasaan adik. Sama tubuhnya. Adik beneran tulus. Tapi sayang istriku nggak tertarik. Sama pemeliharaan keluarga Yo. Istriku. Percaya deh aku serius. Aku beda sama abangku. Aku siap nikahin kamu. Ini ruangan khusus si anak kedua. Ada apa? Abangmu di luar. Asi. Nggak ngajak aku masuk. Kartu kamar. Kayaknya nggak baik. Kartu kamar. Takut banget. Asi. Takut abangku marah ya? Apaan sih? Aku cemburu harus dihibur. Asi. Bro. Aku lagi sama pacarku. Kalau aku nggak salah ingat ini pasti kamu. Pacar ketujuh ya. Nggak masalah pacaran berapa kali yang penting pasangan hidup. Kamu harus lebih hati-hati. Bro jujur aja ya. Yang sebelumnya aku bahkan nggak pernah pegang tangan mereka. Jadi mungkin nggak bisa disebut pacar. Satu-satunya yang benar-benar aku suka. Hanya dia. Dan selamanya hanya dia. Dia serius. Pacarku nggak pakai baju bro maaf ya. Sudahlah urusanmu, aku nggak mau ikut campur. Tolong jaga kakak iparku. Jauhkan dia dari Linting. Ah. Oh ngerti.
Hot News model seksi bertekuk lutut demi uang. Demi uang bisa sampai berlutut. Kalau dikasih lebih banyak pasti bisa sampai keranjang. Udah jangan dilihat. Aku udah suruh orang ngurusin itu. Jangan dilihat lagi. Oke. Terima kasih. Aku pulang dulu. Jiang Ye. Kamu gak mau mikir lagi ya? Aku kan yang paling bisa bikin kamu senang. Dia serius. Bos Yo, tolong jaga diri, kita udah putus. Asu model ini badinya bagus ya. Tapi menurutku badi kamu. Tolong Bos Yo upload foto badi dong. Jiang Ye. Kamu tetap suka ya sama yang kayak gini? Password. Ulang tahun kakak kamu 0623. Otak cinta. Pengen pegang linting, dia bukan orang baik. Jauh-jauh dari dia. Bukan kalian. Pacaran kan emang gini. Abdominal muskle aja siapa yang gak punya. Sekarang lagi tren thin muskle. Orang tua gak ngerti apa-apa. Ambil yang aku beli buat Jiang Ye. Oke Bos Yo. Jiang Ye, kamu ini. Bos Yo, pakaian dalam Nyonya Jiang sudah dibawa. Pergi. Baik Bos Yo. Ada apa kakak ipar? Kamu lakukan sesuatu untukku. Jiang Ye. Aku serius, kamu pikirkan baik-baik. Kasih aku waktu lagi. Bukankah ini lebih seru dan... Ini pertama kalinya kamu tidak mau bertanggung jawab. Kak, jujur saja. Beberapa gadis sebelumnya aku bahkan tidak pegang tangan mereka. Seharusnya tidak bisa disebut pacar. Satu-satunya yang aku benar-benar suka. Hanya dia. Barang-barang ini sudah aku suruh orang tangani, jangan dilihat lagi. Jiang Ye, jangan tertipu. Ayah, Xiao Ye, jangan pedulikan aku, cepat panggil polisi. kalian siapa sebenarnya? Besok lusa jam ini. Dat Ang K Casino bawa Tanah bawa 1 juta. Kurang 1 juta. Aku potong 1 jari ayahmu. Ayah, Bos Yo, semuanya sudah dilakukan sesuai perintahmu. Tapi di pihak Nyonya Jiang. Kalau tidak memaksanya ke ujung jalan, dia tidak akan menyesal.
Xiaoye, kamu yakin? Ini semua tas koleksi lama benar-benar mau dijual semua. Walaupun semuanya dijual ditambah tabunganku, masih kurang 500.000. Bagaimana kalau kamu tanya Yao Jingsu? Kalian pacaran selama 4 tahun, uang segitu pasti dia pinjamkan. Kedepannya kalau ada masalah telepon aku dulu. Apapun masalahnya bisa. Tentu saja selama aku bisa melakukannya. Asu, kamu baik sekali. Aku paling suka sama kamu. Bisakah kamu pinjamkan aku 500.000? Sheng Tang International. Ayo. Tolong perang dunia. Sebentar lagi pecah. Diam saja ngapain? Ayo makan. Kenapa tidak duduk di samping Linting? Tidak senang. Apa hubungannya dengan aku? Apakah Nona Jiang menyukaiku? Kakak ipar kerja keras belakangan ini ya. Makan lebih banyak. Seru. Pelayan. Tolong pesankan lagi sup 4 dewa untuk kesehatan perut. Tidak usah. Ada apa? Tidak apa-apa. Kak. Saya menghormati Anda. Suka dan kakak ipar sudah rukun lagi. Mingzi, ada apa denganmu? Cuaca belakangan ini agak dingin, sedikit flu. Nona sup 4 dewa untuk kesehatan perut Anda. Sayang kecil berani menggoda saya. Sudah mengerti. Maaf ya kak kaki panjang. Yao Jingsu, ikut aku keluar sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kalian makan dulu. Jangan makan. Kamu cari tahu apa yang mereka bicarakan. Mau dengar apa yang mereka bicarakan? 1 miliar. Ini bukan masalah uang. 10. Jiang Ye. Linting bukan orang baik. Baiknya kamu jauhi dia.
Bos Yo. Saya dan Tuan Lin hanya teman. 500.000. Bisa pinjam sekarang. Pinjam uang bisa. Suite presiden di lantai atas menunggu saya. Tidur semalam dengan saya kasih 500.000. Yo Jingsu. Kita sudah putus. Jiang Ye, saya seorang pengusaha. Pengusaha mengutamakan keuntungan. Kamu tahu itu. Kamu pinjam 500.000 saya, minta sedikit bunga. Tidak berlebihan kan? Kalau bukan karena kamu pernah bersama saya. Hanya kamu mau bernegosiasi dengan saya. Hanya 500.000. Apa susahnya tidur semalam dengan saya? Lagi pula posisi apa yang belum kita coba? Kita sudah putus. Tolong jaga dirimu. Jiang Ye. Kamu hanyalah burung yang aku pelihara di dalam sangkar. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Kamu mau apa? Aku datang kepadamu karena sudah kehabisan akal. Bisakah kamu, jangan membuatku menyesal pernah menyukaimu. Maaf teman-teman, aku ada urusan duluan. Bos Yo. Transfer 5 juta ke kartu Jiang Ye. Apa yang terjadi? Dengar sekilas sepertinya Jiang Ye meminjam uang darinya. Tolong cari tahu berapa yang dia pinjam. Aku akan menggantimu 2 kali lipat. Aduh. Serahkan padaku. Jangan bilang aku yang meminjamkan. Bilang saja. Ini kerjaan kolaborasi. Kak, tunggu aku. Ada apa Lu Xiao? Aku ingin mengundangmu untuk berpartisipasi dalam pemotretan perhiasan baru LV. Pemotretan perhiasan. Asal Nona Jiang setuju, kami bisa langsung membayar uang muka. Benarkah? Ia desainer kami. Adalah penggemarmu, sangat menyukaimu. Kamu sebutkan angkanya. Malam ini aku bisa langsung transfer. Kamu sebutkan harganya. 5 juta. Kalau gitu gajinya 2 kali lipat jadi 1 juta. 50.000. Sial, kehilangan kesempatan 1 juta. Malam ini aku transfer uangnya. Terima kasih Xiao. Hahaha, tidak apa-apa. Kalau bukan karena Shen Jingxi, aku tidak mau melakukan hal yang bisa membuat Su gemarah. Kak, kalau tidak ada urusan lagi aku duluan ya. Oh iya Kak, tentang hal ini. Kalau Wei Ge bertanya, jangan bilang aku yang melakukannya. Baiklah. Kalau mau bilang-bilang saja. Yang Linting lakukan. Oh, Kalau begitu aku pergi dulu.
Asi tidak pulang? Tidak, pacarku menangis. Aku harus menghiburnya. Nona Jiang Bos Yo memintaku mentransfer 5 juta ke rekeningmu. Apakah ini dianggap sebagai uang kompensasi putus? Sadar. Apa yang kau tertawakan? Terima kasih sudah tidak membuangku keluar. Kalau tidak bisa minum, jangan minum terlalu banyak. Bodoh sekali. Lain kali kalau mabuk seperti ini, lagi tidurlah di luar. Mengerti. Asu. Aku ingin mencintaimu. Jangan bercanda. Apa yang kau pakai di dalam? Tidak memberitahumu. Asu. Apa kau tahu arti bunga mawar? Yaitu, aku sudah jatuh cinta padamu dengan gila. Jadi Asu, kapan akan menikahiku? Suka. Lain kali. Sekarang 1 miliar pun tidak cukup untuk mendapatkan model kecilmu ini. Berlutut dan layani aku. Suite presiden di lantai atas, tidur denganku semalam. Aku beri kamu 500.000. Mengapa kau datang? Aku mendengar kau sedikit berselisih dengan kakakku. Tidak menyenangkan, aku datang untuk melonggarkan suasana. Adik kakakku. Tidak merasa jijik padaku. Aku mantan pacar kakakmu. Sekarang malah merendahkan lagi. Kau berbeda.
Apa meratapi cinta yang telah mati? Ayo coba rasakan ini. Shen Jingxi. Begitu banyak wanita di dunia ini. Mengapa kalian berdua terus saja mengincarku? Nona Jiangye. Aku dan kakakku itu berbeda. Jangan samakan aku dengannya. Aku akan menyuapimu. Sakit. Coba dong. Semoga ada hal penting yang ingin kamu sampaikan. Asia, aku sudah melakukan sesuai yang kamu katakan. Dengan alasan kerja, aku sudah mentransfer 500.000 ke Jiangye. Yang kamu bilang itu, kapan gandakan imbalannya akan datang? Kerjaan itu bisa aku dapat karena kamu. Cinta 4 tahun tak bisa menyaingi perkenalan beberapa hari. Jiangye, kamu juga harus sadar. Aku takut kamu benar-benar mengalami kesulitan. Aku tahu kamu gadis yang sangat mandiri tapi... Maksudku jika suatu saat kamu benar-benar mengalami sesuatu, masalah yang tak bisa kamu selesaikan sendiri, aku harap kamu bisa langsung memikirkan aku. Tapi apakah ini tulus? Atau hanya pura-pura? Sekarang kamu bisa bilang kenapa butuh uang sebanyak itu. Ini urusanku, aku akan selesaikan sendiri. Tapi aku janji, jika ada kebutuhan, aku akan minta bantuanmu. Bos Yo, Nyonya Jiang mengembalikan uangnya. Apa? Dan Bilang. di kasino Nyonya Jiang sudah mengumpulkan uangnya. Dia bilang sore ini akan mengantarkan uangnya. Bagaimana mungkin dalam semalam? Dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Katanya dipinjamkan oleh Tuan Linting. Linting. Jika suatu saat kamu benar-benar mengalami sesuatu, masalah yang tak bisa kamu selesaikan sendiri, aku harap kamu bisa langsung memikirkan aku. Aku di kasino bawah tanah Jiame International. Setengah jam lagi telepon aku. Ke kasino bawah tanah. Ayah, Bukannya bilang jangan datang. kalian ini siapa sebenarnya? Kenapa menculik ayahku? Kenapa? Itu harus kamu tanya pada dirimu sendiri. Menyinggung siapa? Orang yang seharusnya tidak kamu singgung. Yo Jingsu untuk memaksaku menyerah. Kamu sampai menggunakan cara seperti ini. Uangnya sudah saya bawa. Jangan buru-buru. Main dadu bisa nggak? Nggak bisa. Kalau gitu main yang paling gampang aja. Dadu kita bandingin besar kecilnya. 1 ronde langsung selesai. Kalau kamu menang, baru bisa bawa Jiang Fusheng pergi. Ditelepon katanya. Asal saya bayar 3 juta saya bisa bawa ayah saya pergi. Nah, orang kaya kami paling jago berubah pikiran. Jadi,
Selagi saya masih bisa ngomong baik-baik, temani saya main 2 ronde. Nyawa orang taruhannya. Saya nggak mau taruh nyawa ayah saya. Nggak mau main juga nggak apa-apa. Tadi pas kamu masuk ada yang suka sama kamu. Pengen kamu antar minuman. Xiaoye jangan pergi. Pergi cepat, pergi, jangan pergi. Pergi. Saya yang pergi. Pergi. Saya yang pergi. Saya suruh kamu pergi. Pergi. Kak Yang Jiangye kan istri Bos Yo. Kita gini aja. Wanita cuma binatang peliharaan kakak ipar saya. Di hati Suge dari awal sampai akhir. Cuma kakak saya Su satu-satunya tenang. Nanti habis kahau main. Kirim ke kasur kamu biar kamu juga cobain rasanya model. Sukyang suruh kamu datang. Aduh, kamu kan model yang mau berlutut demi uang. Betul kan? Bukan kamu salah orang. Mau pergi kamu aja mau berlutut demi uang. Temenin kakak minum beberapa gelas kenapa? Lepasin saya kalau gini saya teriak ya. Teriak. Anak perempuan kayak kamu yang dari daerah kumuh. Walaupun hari ini saya mainin sampai mati. Keluar beberapa puluh ribu langsung selesai. Lepas. Berani mukul saya. Hari ini saya bakal mainin kamu sampai mati. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ini suara Hauge, lihat dia. Aku akan periksa. Shen Jingxi. Sepertinya aku membunuh seseorang. Shen Jingxi. Sepertinya aku membunuh seseorang. Kamu di mana? Lantai 2. Aku segera sampai Linting. Siapa manajer Shengtang Internasional? Ayahnya Suwu Suchong untuk merawat kakak Suwu. Suga menyerahkan seluruh Shengtang Internasional kepada mereka. Baik, kamu cepat cari orangnya. Ayo. Jiangye. Lihat aku. Jangan takut, aku di sini. Shen Jingxi. Aku tidak akan masuk penjara kan? Cepat telepon 120. Hauge. Kamu siapa berani berbuat onar di wilayahku?
Ayo jangan ada yang bergerak. Ingatkan kamu orang di depanmu ini. Kamu tidak bisa melawan. Aku belum pernah melihat orang ini di Jiangcheng. Bisa atau tidak lawan dulu ayo. ASI. Kamu tahu siapa aku ini wilayahku. Yao Jingsu adalah kakak iparku kalau kamu berani memukulku. Kakak iparku tidak akan membiarkanmu. Shao kasihanilah. Sialan selalu membuat masalah tidak mencari tahu dulu. Siapa yang datang Shao maaf. Mengganggu kesenanganmu. Ini bukan kakak ipar. Tidak menyangka Asi begitu setia. Persaudaraan ini, seperti Kong Rong merelakan Pir. Asi menyelamatkan kakak ipar Linting. Kamu benar-benar bodoh seperti babi. Mengganggu aku hanya dengan satu kalimat. Biarkan saja. Shao, bagaimana kamu menangani ayah? Aku mau dua jarinya. Ayah kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu binatang. Aku tidak akan membiarkanmu. Agar kamu tidak bisa menemukanku saat membalas. Aku perkenalkan diri dulu, aku Marga Shen. Keluarga Yao di Jiangcheng. Anak kedua. Shen Jingxi. Shen Jingxi. Ingat ya. Kalau ketemu aku jangan macam-macam. Shen Jingxi ayahku masih di bawah. Lepaskan, segera lepaskan. Dan gelang kaki yang kamu berikan padaku. Siapa yang menyuruhmu? Kakak ipar, bukankah kamu yang menyuruh? Aku hanya menyuruhmu menakut-nakutinya. Bukan menyentuhnya, Su Gao. Aku salah, ini yang terakhir kalinya. Demi kakakmu aku maafkan kamu. Apakah Linting datang tadi malam? Linting dan Luming semuanya datang. Ada satu lagi mengaku adikmu. Namanya Shen Bagus. Semuanya membantu Linting merebut wanitaku. Kenapa kamu masih di sini? Aku juga tidak tahu kamu suka apa, jadi aku belikan sembarangan. Yu Tiao bubur. Yang paling keren adalah ini. Bakpao isi hati angsa dan trufle hitam.
Bangun pagi minum air hangat dulu bersihkan perut. Anak muda yang seenaknya seperti ini ternyata bisa menjaga aku semalaman. Mikir apa? Aku, Shen Jingxi. Terima kasih. Cuma ini? Memangnya? Aku sudah menjagamu semalaman. Cuma begini balasannya? Sayang. Kenapa kamu buang sepatuku di luar? Aduh, lupa ganti password. Sayang. Kenapa buang sepatuku di luar? Punya kakakku. Setelah putus buang barang mantan ada yang salah? Sayang, aku datang bukan untuk bertengkar. Sukiang menyakitimu? Bos Yo, jangan pura-pura di sini. Semua ini kan berkat kamu. Maaf. Kamu bilang apa? Orang mulia seperti Bos Yo juga bisa minta maaf. Aku cuma pengen kamu balik ke aku. Sayang, kita rujuk yuk. Rujuk. Bos Yo benar-benar percaya diri ya. Kenapa kamu pikir aku masih akan terus suka sama kamu setelah kamu mempermalukanku di depan umum berkali-kali? Masih akan terus suka sama kamu tanpa ragu. Dari perkataanmu, kamu sudah siap cari yang lain ya? Iya. Oke, Jiangye, silakan coba. Tapi aku kasih tahu, di seluruh kota Jiangcheng gak ada yang berani ganggu perempuan Yao Jingsu. Hei, segera batalkan semua kerjasama dengan keluarga Lin. Kenapa? Kaki kesemutan. Jangan ketawa. Oh. Adik. Kamu selalu selembut ini ke semua mantan pacar kamu ya? Pegangan tangan aja belum bisa disebut pacar. Aku dengar dari kakakmu kamu bisa 7 kali semalam. Sekali bisa beberapa perempuan. Yang pernah kontak fisik sama aku cuma kamu. Dan selamanya cuma kamu. Lanjut. Kita sekarang ini hubungan apa sih? Ya. Hubungan yang kamu pikirkan. Kekasih teman kencan. Bukan. Jiangye kasih aku kesempatan. Aku pengen sama kamu dengan terang-terangan. Shen Jingxi, kamu benar-benar gak keberatan. Mantan aku. Tentu saja gak. Maksudku. Kamu gak keberatan aku perjaka. Kenapa aku harus keberatan? Jangan ketawa.
Kamu tahu gak? Aku sudah mencintaimu selama 4 tahun. 4 tahun. Kak Su, model kerjasama baru perusahaan kita. Jiang Ye dan Kakak Su. Mirip ya. Jiang Ye. Aku diam-diam memperhatikanmu selama 4 tahun. Rasa sukaku ke kamu gak kalah sama aku. Tidak kalah dari siapapun. ASI. Kali ini aku ingin dengan terbuka. Bersama kamu. Berdiri di sampingmu. Oke. Kamu tahu nggak aku udah nunggu momen ini lama banget? Aku. Selanjutnya aku masih harus menunggu kamu mengumumkan aku. Mengakui aku. Aku nggak sabaran, jangan bikin aku nunggu lama-lama. Oke. Xiao Ye cepat datang, mau putus cinta. Sekarang lagi gila-gilaan di bar, aku nggak kuat nih. Oke, aku segera ke sana. Mau kemana? Temani aku beberapa menit lagi dong. Cuma beberapa menit. Ada apa, ASI? Beli tempat tidur. Aku nggak mau tidur di tempat tidur yang udah dipakai orang tua. Kamu baru lulus TK ya? Sang kakak beli cincin berlian pink di tempatku. Kemungkinan besar buat Jiang Ye. Gak heran kemarin dia datang. Kayaknya emang pengen balikan. Kenapa? Aku cemburu, harus dihibur. Kamu raja cemburu ya, cemburu lagi. Ya, Putus ya putus. Kalau balikan lagi anjing. Dia udah kayak gini lama. Kamu nggak coba nasehatin dia? Nggak ada gunanya. Sayang, aku tahu akhir-akhir ini kamu karena putus sama sang kakak. Sedih. Tapi di mana-mana ada rumput hijau. Hari ini, aku bakal kasih kamu lihat keberagaman cowok. Nggak usah. Aku udah punya pacar. Kakak, Bukan main-main. Kenapa cowok bisa seenaknya? Sementara cewek cuma bisa nurut. Xiao Ye. Kecantikan cewek itu milik semua cowok. Enggak usah. kakak minum dong. Kakak hebat ya, bisa baca garis tangan juga. Aku mau coba lihat. Santai-santai satu-satu. Baca garis tangan ini. Harus pegang perut 10 menit. Siapa yang mau? Waduh, adik ipar. Waduh, kakak ipar, aku harus telepon Asu. Kata Asu kamu punya pacar. Kapan bawa pulang buat aku lihat? ada kesempatan. Kakek. Telepon dulu. Apa Jiang Ye cari model pria di klub malam?
Pasti benar aku lihat kakak ipar sama sekelompok model pria. 100% benar. Aku lihat langsung Jiang Ye pegang perut pria. Luming linting. Kamu tahu aku lihat apa aku duluan bilang? Aku lihat kakak ipar sama sekelompok model pria. Aku sudah bilang ke Asu, dia bilang langsung datang. Apa kamu bilang ke Asu? Gimana hancur? Apa kakak ipar sekarang jadi adik ipar kamu? Kamu bercanda, aku mungkin anggap Asu adik. Ini kebalik ya kamu. Maksud kamu? Kalau nggak mau mati dengerin aku. Kita ke parkiran cari cara hentikan Asu. Kalau nggak kita yang tahu ini bisa mati. Bisa dikubur hidup-hidup sama Asu. Beberapa hari nggak ketemu, kangen juga ya Asu. Kamu juga cari model pria Jiang Ye mana? Ini Asu linting, salah lihat Jiang Ye. Nggak di sini ya Asu. Udah tua mata agak kabur. Linting jangan pura-pura nggak tahu. Kamu pikir aku nggak tahu niat kamu? Niat kamu pikir aku nggak tahu? Kamu yang pinjemkan uang ke Jiang Ye. Aku pinjem bukan? Iya dia yang pinjem, tapi aku jamin. Linting sama adik ipar nggak cocok. Kakak ipar pasti bersih. Benar kan Linting? Seharusnya begitu. Kalau nggak kamu tahu caraku. Jiang Ye, kamu berani cari model pria jadi pacar kamu? Kak, dengar-dengar kamu jago baca garis tangan. Bisa minta tolong lihat garis tangan adik. Kapan bisa jadian sama pacarnya? Pria kiri, wanita kanan. Kak bakal perhatikan baik-baik. Jiang Ye, kamu masih berani kabur. Buka pintu. Cowok ini kenapa ngetuk pintu toilet wanita sih, aneh banget. Jiang Ye, kalau kamu gak buka pintu, aku bakal suruh orang bongkar pintu ini. Shen Jingxi, dengerin aku. Bukan suka pegang otot perut. Pegang punyaku. Kenapa pegang punya orang boleh? Pegang punyaku gak boleh. Bos Yo, si adik nomor 2 ada di sana. Apa anehnya dia muncul di sini? Dia lagi gandengan sama cewek. Hati-hati. Asi gak pulang. Masuk aja dulu, sembunyi bentar. Kenapa? Kakakku dateng.
Gimana dong? Santai, serahkan sama aku. Asi. Kak, malam-malam ngapain kesini? Nemu Jiang Ye. Kalau gak salah ingat, kalian udah putuskan? Aku nyesal. Gak ada urusan, aku duluan ya. Asi. Dengker. Kamu yang waktu itu sama Linting nyelamatin Jiang Ye. Iya, Kalian beberapa ini akhir-akhir ini deket ya? kita kan sebaya anak muda. Banyak topik yang samakan, wajar. Asi Jiang Ye itu agak manja. Kalian bantuin jagain dia ya. Lagian dia kan kakak iparmu. Tentu. Kenapa kamu sesak nafas? Barusan omongan kakakku kamu dengarkan. Omongan apa? Dia bilang dia nyesal putus sama kamu. Cemburu ya? Jadi kamu. Apa kamu akan berbaikan dengannya? Tentu saja tidak. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi Asi. Aku punya kamu. Nona Jiang, Wah, kebetulan ya, Asisten Zhang. tidak kebetulan Nona Jiang, bos Yo kami sudah menunggu Anda di depan pintu cukup lama. Maaf Asisten Zhang, aku ada janji dengan teman kantor. Nona Jiang, bos Yo bilang dia punya waktu sepanjang hari ini untuk menunggu Anda. Xiao Ye pergilah. Lagi pula bos Yo juga tidak bisa kita tentang. Silakan. Kamu tadi malam benar-benar tidur dengan model cowok ya? Ada urusan apa denganmu? Suka dengan hadiahku. Tidak perlu terima kasih. Sayang, kenapa kamu masih marah sama aku? Kenapa akhir-akhir ini kamu mudah marah ya? Maaf ya, pacar yang memanjakanku. Siapa itu? Katakan saja nanti kamu kaget. Jangan bicara begitu, membuatku kesal, aku tidak suka. Bukannya kamu suka meraba otot perut. Jangan cowok model. Ayo raba punyaku, aku baru saja selesai ngegame. Bukannya suka meraba otot perut, raba punyaku dong.
jadi bebek demi cinta. Kalian berdua benar-benar saudara kandung. Bos Yo, maksudnya apa ini? Presiden Direktur Grup Yunxiang yang terhormat tidak mau jadi bebek. Boleh saja jadi satu. Akhirnya kamu melepaskan. Melepaskan, kamu boleh tarik kembali nomor WeChatku. Mimpi. Aku melepaskan saja tidak boleh ya? Siapa itu? Telepon penipuan. Asi. Dia cari kamu buat apa? Tidak tahu. Jangan bilang kamu bersama aku. Kenapa lama sekali baru angkat teleponku? Cari aku buat apa? Bagaimana menurutmu? Aku mana tahu, tidak ada masalah, aku tutup dulu ya. Tunggu, kamu sekarang bersama siapa? Aku sendirian. Jiang Ye Mingzi menyuruhku memberitahumu. Besok pagi jam 10. Akan diposting di Weibo resmi. Apa-apaan ini? Lu Ming mengangguk setuju. Terus kenapa setelah kita putus? Lu Erxiao sudah membantuku berkali-kali. Sepengetahuanku, Lu Ming bukan orang yang mudah diajak bicara. Kalian sebenarnya menyembunyikan apa dariku? Yo Jingsu. Aku punya pacar. Pacarku bukan orang lain. Yo Jingsu. Aku punya pacar. Pacarku bukan orang lain. Kak. Kakak ipar juga ada di sini. Kakek menyuruhmu pulang sebentar. Jiang Ye, kamu kembali, aku akan menikahimu. Kamu bilang apa? Kembali padaku, aku akan menikahimu. Tidak perlu bos Yo, kita sudah putus. Kamu terus-terusan menggangguku. Pacarku akan cemburu. Pacar Jiang Ye. Tidak peduli kamu bersama siapa. Asal ketahuan olehku, aku tidak akan membiarkannya. Aku serius. Asi. Jiang Ye, aku marah. Kamu yang bikin. Jangan marah lagi ya. Tidak. Lalu bagaimana caranya agar kamu tidak marah lagi? Asi. Bagaimana menurutmu? Apa ini cukup? Masih kurang sedikit. Sedang apa? Yo Jingsu, kamu mau apa? Sudah kubilang padamu. Tidak peduli kamu bersama siapa, asal ketahuan olehku, maka pasti mati. Aku serius. Tidak. Jangan. Ada apa? Kamu masih hidup. Tentu saja aku masih hidup. Aku akan terus mengganggumu seumur hidup. Asi, aku takut. Aku takut kakakmu tahu tentang kita berdua.
Dia pasti akan tahu cepat atau lambat. Karena aku ingin menikahimu dengan terang-terangan. Nikah. Kalau tidak apa atau. Kamu hanya menganggapku sebagai mainan saat bosan. Bukan. Kalau begitu ayo ikut aku. Ikut aku pulang. Aku berbeda dengan kakakku. Dia menyembunyikanmu di rumah mewah. Menganggapmu sebagai kekasih gelap. Tunggu. Heng Ting resmi mengumumkan. Wah, resmi mengumumkan selamat Asi. Resmi mengumumkan. Selamat, apa kamu tidak lihat? Shen Jingxi akan menantang kakak Su. Nanti kita yang tahu. Bahkan mati pun akan dikubur hidup-hidup, apa maksudnya? Kakak ipar mencari yang lebih tinggi, siapa kakak ipar? Sekarang adik ipar. Kakak Su tahu tidak? Sekarang mungkin sudah tahu. Lalu bagaimana, ayo cepat pergi. Bos Yo adalah Nona Jiang. Ternyata di rumahnya. Sekarang kita bagaimana, Bos Yo? Tabrak saja. Apa? Bos Yo, Nona Jiang masih di mobil. Aku bilang tabrak saja. Mereka di sana, wah seru sekali, masih diam apa, cepat pergi. Apa sih? Cepat lari, kakakmu di belakangmu, Asi kakak Su. Turun. Luming. Turun, aku di sini. Kebetulan sekali, Kak. Aku perkenalkan. Pacar aku Jiang Ye. Shen Jingxi. Kamu berani sekali ya. Berani-beraninya merusak hubunganku. Aksu. Asi. Kak, omonganmu ini agak kurang masuk akal ya. Kalau aku tidak salah ingat, ketika aku bersama Jiang Ye, kalian sudah putus. Jadi kalian berdua. Kapan mulai dekat? Kira-kira 5 menit setelah kalian putus. Artinya, aku baru saja putus dengan Jiang Ye. Kamu langsung tidur dengannya. Baru naik mobil. Mobilmu. Pertama kali aku dengan Jiang Ye. Di mobilmu. Asi, kamu mau kemana lagi? Ada janji. Kak, pacarku tidak pakai baju. Minggir dong, pacarku tidak pakai baju. Kak, maaf ya. Kak Su. Asi. Kak. Ini salahku tidak memberitahu sebelumnya. Jadi pukulan ini aku terima. Tapi selanjutnya belum tentu.
Orang harus berjuang untuk orang yang dicintai. Bersaing. Setuju kan? Baiklah. Kamu lihat saja. Jiang Ye. Aku tidak keberatan kalian pernah bersama. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Kembali padaku. Aku bisa melupakan masa lalu. Tidak membahas lagi. Suka. Nanti aku ajak kamu main. Yao Jingwei, aku pernah bilang padamu, kenapa kamu pikir setelah kamu menghina aku begitu banyak kali? Aku masih menunggumu di sini. Kamu bilang apa? Saya sudah jatuh cinta pada orang lain. Orang ini adalah adik kandungmu sendiri, Shen Jingxi. Pulang. Jiang Ye. Jadi kalian semua sudah tahu. Kalian semua menertawakan saya ya. Suge. Asi benar-benar mencintai Jiang Ye. Benar-benar. Bagaimana kamu tahu saya tidak tulus? Saya juga pernah mencintainya dengan tulus. Sugu lupakan saja. Jiang Ye sudah bersama Asi. Lupakan saja. Dia bisa main dengan kakak ipar. Kenapa saya tidak bisa merebut adik ipar? Kembali ke Rose Manor. Agak sakit. Bisakah kamu lebih pelan? Kamu sombong jadi dipukulkan. Terus kenapa dipukul sekali? Tapi bisa memilikimu dengan terang-terangan sangat worth it. Kamu memang cerewet. Mari kita menikah. Mari kita menikah ya. Bagaimana kamu mau menikah dengan saya? Jadi asu. Kapan kamu akan menikahi saya? Saya sudah menunggu janji ini selama 4 tahun. Dia memberikannya dalam sebulan. Baik. Jiang Ye, menikahlah dengan saya. Kapan kamu membelinya? Setelah kamu putus dengan kakak saya. Saya tahu saat itu. Kamu mungkin hanya memanfaatkan saya untuk membalas dendam pada kakak saya. Tapi tidak apa-apa, meskipun kamu mendekati saya dengan tujuan. Saya tetap senang jadi. Jiang Ye. Menikahlah dengan saya ya. Besok ada acara. Apa?
Urus surat nikah. Senyum dong. Saya lihat. Nyonya Shen, kita sudah menikah. Baiklah. Akhirnya Asi akan menikah. Benarkah? Lihatlah, gadis kecil ini sangat cantik. Nama Jiangye juga bagus. Jiangye ini. Rasanya pernah melihatnya di mana ya? Bos Yo ini ditemukan di bawah gedung Nona Jiang. Asu. Siye. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Bos Yo, sadarlah. Nona Jiang tidak ada di sini. Bos Yo, lepaskanlah. Nona Jiang sudah tidak mencintaimu lagi. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Aku mencintainya. Su, kakak model kerja sama baru perusahaan kita. Jiangye. Mirip dengan kakak Su kan? Aku pasti akan memiliki caraku sendiri untuk mendapatkanmu. Sang Siu-Siu. Aku mencintainya. Bos Yo. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bos Yo, sejak bulan lalu. Setiap malam hanya tidur 3-4 jam. Terkadang bahkan bekerja sepanjang malam. Aku sudah menasihati Bos Yo untuk menjaga kesehatan. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Apa benar karena seorang wanita bisa sampai seperti ini konyol? Pemegang kekuasaan keluarga Yo yang terhormat. Untuk seorang wanita, periksa ada sindrom patah hati. Berani mengatakan tidak takut ditertawakan orang. Bukannya sebelumnya sudah rukun kembali. Kenapa belum rukun juga? Karena mantan pacar Bos Yo sudah bersama orang lain. Wanita mana yang tidak tahu teman baik meninggalkan Asu kita? Benar? Mantan pacar Asu namanya siapa? Aku akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Mantan pacar Bos Yo namanya Jiangye, seorang model di perusahaan model Guangying. Juga bernama Jiangye ya? Tapi bukankah Jiangye sudah menikah dengan Asi? Benar-benar keterampilan. Sudahlah, ini urusan mereka sendiri. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Bos Yo, kamu sudah bangun. Meskipun kali ini sudah melewati bahaya, tetapi masih bisa karena emosi yang berlebihan, sehingga merangsang jantung terjadi bahaya. Saran saya adalah tetap di rumah sakit untuk observasi, jaga emosi tetap stabil. Hindari naik turun yang besar. Ada yang datang. Ketua lama sudah datang. Bagaimana dengan Jiangye, apakah dia datang? Nona Jiang belum datang. Ya juga. Dia sudah menikah dengan Shen Jingxi. Oh ya, apa jadwal kerjanya hari ini? Nona Jiang malam ini di Pusat Seni Fashion 1684. Ikut pesta tahunan jam 1645 lewat karpet merah. Kak Su. Bos Yo, kamu mau kemana? Dokter bilang kamu belum bisa keluar dari rumah sakit. Ke Pusat Seni 1684. Cari Jiangye. Tapi Nona Jiang sudah menikah dengan adik kedua. Lalu kenapa? Dia Shen Jingxi yang tidak baik duluan. Asih kamu tidak mau menjemputku.
Sayang aku sudah menyuruh Shenke untuk menjemputmu. Baiklah. Halo? Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Sukyang. Untuk menghindari kamu tidak menemukan orang saat membalas dendam padaku, aku akan memperkenalkan diriku dulu. Nama keluarga saya Shen, urutan kedua di keluarga You Jiangcheng. Shen Jingxi. Ingat ya. Kalau melihatku jalannya seperti ekor yang terjepit. Lihat tidak dua jari ini. Adalah yang dipotong oleh suamimu. Dia tidak sombong ya. Kali ini aku lihat bagaimana dia menyelamatkanmu, ayo. Lepaskan aku. Masuk. Segera panggil orang ke Jalan Selatan Zhangcheng. Baik. Sukyang, sudahkah aku bilang padamu dia adalah orangku? Zhang Xiu, bersihkan ini. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang sibuk. Sementara tidak dapat dihubungi. Sampai mana? Wahai Tuan Muda, ada masalah. Shen Jin bilang dia tidak menjemput Nona Jiang. Segera lacak lokasi ponselnya. Tuan Muda, lokasi Nona Jiang menunjukkan di Jalan Selatan Jiangcheng. ASI dingin. Nyalakan pemanas maksimal Sirye. Jangan sampai kamu tertidur. Suruh Yuchuan bawa perlengkapan disinfektan segera ke Rose Manor. Tuan Muda sudah ketemu. Sukyang yang membawanya pergi. Tuan Muda, saya salah. Maafkan nyawa saya. Ini terlalu mudah, Tuan Muda, ampun. Tuan Muda. Beritahu saya di mana Jiang Ye. Nona Jiang. Bos Yo sudah selesai menanganinya. Baiklah. Ambilkan semangkuk air panas. Baik. Tuan Muda, air hangat. Saya yang akan melakukannya. Yuchuan mana? Sudah di depan pintu. Suruh dia masuk. Datang Yuchuan. Lihat luka Jiang Ye. Apa ini, kamu membawanya kembali dengan paksa? Main SM paksa, kamu pikir saya Shen Jingxi? Lalu ini. Sukyang yang melakukannya. Kak Su. Jiang Ye sudah bersama ASI, sekarang kamu membawanya kembali. Apa maksudnya? Tentu saja merebut kembali Jiang Ye. Seperti dulu. Shen Jingxi dari sisiku. Merebut Jiang Ye. Mereka sudah menikah, lebih baik lupakan saja. Lupakan saja. Tapi saya tidak rela Yuchuan.
Seperti dulu kalian bersama Asi menipu saya. Jaga rahasia ini baik-baik. Jangan nakal, Asi. Gatal. Sudah bangun. Kamu kenapa di sini? Ini rumah kita. Saya tidak di sini di mana lagi saya bisa berada. Yo Jingsu, perhatikan statusmu. Aku adalah adik iparmu. Shen Jingxi bisa merek kakak ipar. Aku tidak bisa main dengan adik ipar. Yo Jingsu, aku akan bilang sekali lagi. Ketika aku bersama Asi, aku masih single. Kemari. Tidak usah. Kemari. Tidak perlu repot suruh pembantu antar aku ke Shengtang International. Atau berikan aku akan hubungi Shen Jingxi. Jiangye, apa kau pikir aku tidak punya perasaan? Tidak akan sakit hati. Kau tidak sakit. Kau hanya tidak rela. Jiangye. Kita bersama selama 4 tahun. Bukan 4 hari atau 4 bulan. Aku juga punya perasaan. Dan juga bisa sakit hati. Kau bilang ini padaku sekarang. Tidak merasa lucu. Suruh Asi jemput aku. Suruh dia jemputmu juga tidak masalah. Malam ini tidur bersamaku. Ada apa, Jiangye? Kau tidak bisa. Atau tidak tega? Karena tidak bisa. Maka saat kau tidur dengan Shen Jingxi, pernahkah kau memikirkan aku sedikit pun? Jiangye, aku sudah bilang padamu. Apapun yang kau lakukan dengan siapapun, jika ketahuan, maka jangan salahkan aku. Lepaskan. Semua pintu keluar di villa ini sudah kukunci, tidak ada telepon. Apalagi internet. Jadi hematlah tenagamu. Gila Yo Jingsu. Kalau sakit pergilah berobat. Kenapa kau mengurungku? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku Jiangye lebih baik mati daripada makan rumput lama. Aku beritahu padamu, rumput lamaku ini kau tidak makan. Harus kau telan mentah-mentah. Aku adalah istri sah Shen Jingxi. Itu adik iparmu. Masih adakah setengah etika? Lepaskan aku. Ketika Shen Jingxi merebutmu dari tanganku, pernahkah kau pikirkan setengah etika? Ketika dia berguling di ranjang yang sama denganmu, pernahkah setengah terpikir? Kau adalah wanita Zhou Jingxiu Zhangya. Kita bersama selama 4 tahun. 4 tahun. Katakan padaku apa haknya? Apa haknya? Baik. Maka aku akan memberitahumu apa haknya. Karena dia tidak akan seperti dirimu yang sombong, juga tidak seperti dirimu yang memiliki kenangan indah yang tak terlupakan. Yo Jingsu. Yang tinggi hati adalah dirimu, yang merasa diri benar adalah dirimu, yang mempermalukanku di depan umum adalah dirimu. Jiangye. Hal-hal ini, mengapa tidak kau beritahu aku sebelumnya? Kupikir kau tidak akan peduli. Menurutmu, segala hal yang mempermalukanku hanyalah menurutmu. Aku Jiangye bukanlah orang suci, aku juga punya perasaan. Aku akan sedih. Jiangye. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi ya. Baik. Maka berlututlah dan mintalah padaku.
Asi. Kau di mana? Asi Jiangye orang baik pasti ada keberuntungannya. Dia pasti baik-baik saja. My batch. Kakakku membawanya pergi. Kakakku sekarang di mana? Bos Yo, dia sedang bersiap untuk pergi ke luar negeri. Asu, aku dengar dari Siu Siu. Di sana sudah mengajukan penerbangan ke Eropa. Ini apa? Kakek aku sudah memutuskan. Aku ingin istirahat sebentar urusan perusahaan. Anda bisa serahkan pada wakil direktur. Atau serahkan pada Asi juga bisa. Apakah kalian berdua harus memiliki seorang Jiangye? Kakek urusan perasaan. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kalau Jiangye benar-benar mau berubah, aku pasti akan menghargainya. Aku akan memberinya kesempatan. Baiklah kalau begitu. Istirahatlah yang cukup di luar negeri. Tapi Jiangye ini, dia diculik. Kakek aku akan menyuruh Siu Siu menyelidiki ini. Bagaimanapun Jiangye juga adik iparku. Kakek, kalau tidak ada hal lain aku pergi dulu. Baik, jaga kesehatanmu. Bos Yo, apa kita tidak perlu memberitahu ketua lama sebenarnya? Kenapa kamu mau melapor? Tidak Bos Yo, Anda salah paham. Jaga mulutmu baik-baik. Ulang tahun Yo Jingsu. Ulang tahunku. Kata sandinya adalah pertama kali kita. Kamu lupa? Saatnya minum obat. Xiao Ye, 4 tahun kita bersama. Benarkah tidak sebanding dengan beberapa hari itu? Yo Jingsu. Kenapa harus dianggap selesai begitu saja? Aku tidak bisa dialah. Shen Jing yang merebut cintamu. Mengambilmu dariku. Kenapa aku harus menganggapnya selesai? Yo Jingsu, jangan gila. Kamu bicara banyak hanya karena tidak rela. Tidak rela setelah aku putus denganmu memilih Shen Jingxi. Lepaskan aku, hem. Yo Jingsu, kamu gila. Sadar sedikit, lepaskan aku. Aku tidak peduli. Kalian pernah bersama, aku mohon. Jangan menyiksaku lagi, oke? Jiangye, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Jangan menangis. Asi. Aku datang menjemputmu pulang. Hei, simpan pistolmu, jangan sampai meledak. Jangan sampai melukai Sugu. Maaf, Lu Ershao. Aku hanya mendengarkan perintah tuan kami Asi. Cepat suruh orang ini, jangan mengarahkan pistolnya padaku, Suga. Gak, aku sudah janji sama kakek. Tidak boleh bawa senjata, tidak boleh ada darah. Jangan sentuh batasanku. Jiangye, kamu benar-benar tidak mau aku lagi. Lalu 4 tahun kita bersama. Berarti apa? Ayo pergi. Aku bersujud memohon padamu. Kembalilah. 1 miliar. Masih tak bisa membeli model kecil sepertimu. Bersujud dan layani aku. Baiklah. Maka bersujudlah dan mohon padaku.
Belajarlah menghormati sebelum mencintai. Yo Jingsu. Mari kita berpisah dengan baik. Suge, kau lupa apa yang dikatakan kakek Yo. Jangan sampai melibatkan nyawa, jangan sampai ada darah. Jika kau menembak hari ini, bagaimana keluarga Yo akan berakhir? Bagaimana dengan kakek Yo lalu apalagi? Dia Shen Jingxi yang merebut cintamu lebih dulu. Apakah dia pernah memikirkan masalah ini saat itu? Aku belum memasang peluru. Jiang Ye. Aku bertanya sekali lagi, terakhir kali. Mau ikut aku atau tidak? Aku mencintai ASI. Jiang Ye. Apa yang harus kulakukan agar kau bisa memaafkanku? Kak, cepat panggil dokter. ASI. Ada apa ini, kenapa menangis? ASI. Aku takut tidak bisa melihatmu lagi. Tahu tidak, sebenarnya aku juga takut. Aku takut. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Aku takut 1 bulan kita bersama tidak bisa mengalahkan 4 tahunmu dengannya. Bisa mengalahkan. Jangan menangis. Dilarang menangis. Aku akan memberimu sesuatu. Sebagai hadiah ulang tahun yang tertunda. Ini undangan untuk Qingzhou Fashion Week. Aku tahu mimpimu. Menjadi model super top internasional. Hanya karena kakakku, kau selalu tinggal di sini. Hei, kau mau membiarkanku pergi? Tentu saja mau. Aku akan menantimu. Dengan sepenuh hati menantimu. Jiang Ye, kau bukan burung kenari siapapun. Kamu adalah Jiang Ye, bintang yang bersinar di hatiku. Chairman Bos Yo sudah bangun. Siye. Dia datang. Asu, kenapa kamu melakukan ini? Kakek, di mana dia? Ayo katakan padaku di mana dia. Kak Su Jiangye sudah pergi ke luar negeri untuk menghadiri Fashion Week. Dia benar-benar meninggalkanku. Dia sudah menikah dengan ASI. Saat kamu memilih untuk mengatakan itu, dia sudah melepaskanmu. Aku yang salah. Aku pantas menerimanya. Aku yang kehilangan dia. Kalau begitu, Yo Jingsu, kita berhenti sampai di sini. Hari ulang tahun itu. Buket mawar yang penuh, aku tidak mengambilnya. Sekarang satu pun tidak bisa kusimpan. Model internasional Zhang Yang dan pernikahan putra kedua grup Yunshang Shen Jingxi akan dilaksanakan besok. Diketahui.
Aku dan Asi sama-sama jatuh cinta padamu. Tapi aku hanya ingin mengurungmu di rumah. Menjadi burung kenariku. Sedangkan Asi bersedia membantumu sukses. Silye. Cintaku terlalu rendah. Bosyo, lepaskanlah. Nona Jiang akan menikah. Apakah Master Li sudah datang? Sudah menunggu di depan pintu. Silakan dia masuk. Bos Yo, perhiasan apa yang kamu inginkan? Master Li. Aku ingin membuat kalung bunga mawar. Kalung Bos Yo, berapa hari kamu butuhkan? Aku ingin membuatnya sendiri. Nanti Master kamu bisa di sampingku. Memberi petunjuk harganya terserah kamu. Nyonya Yo sangat beruntung. Bukan Nyonya. Adik ipar. Ayo lihat siapa ini. Oh iya, kita. Pemenang medali emas kontes model King Zhou. Istri Shen Jingxi, saya Nona Jiang Ye. Terima kasih sudah menunggu lama. Ah, Bosyo, Apakah dia menerimanya? Nona Jiang bilang, dia sudah punya kalung baru. Iya. Aku pantas dikhianati oleh orang yang tulus. Benar-benar harus menelan 10.000 jarum.